Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma ba'du wa ba'da tahiyat. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan orang tua kita, tokoh masyarakat kita, Bapak Haji Bang bin Haji Minang sebagai pembina ikatan silaturahmi Ibnu Rahman. Yang saya hormati seluruh pengurus Islam, juga Pak RT, Pak Haji, saudara semuanya yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Allah, kepada Bapak-bapak sekalian. Bersyukur pada Allah dengan ucapan alhamdulillah kita dapat nikmat sehat, nikmat iman, nikmat barokah, nikmat bisa makan soto ya. Makasih Pak Bambang yang angkat hajat hari ini sesuai dengan cuacanya, hujan deras tadi, dingin-dingin kita dikasih panas-panas. Kalau di puncak kita ada sekuteng. Ini bukan sekuteng tapi soto ayam versi Jawa Timuran. Itu alhamdulillah. Yang kedua, bersolawat kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Salam alaika salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam salam alaika ya Habib, salam Bismillahirrahmanirrahim. Bidimil hasadi. Kitab Turuhutun Nasihin membahas tentang dimil hasadi, jeleknya orang yang hasad. Hasad artinya apa itu hasad? Iri hati, dengki ya. Watlu alaihim nabna Adam, maka bacakanlah Muhammad alaihi pada mereka Naba'a itu berita Ibnai Adam, dua anak Adam. Namanya siapa? Qabil dan Habil. Nabi Adam punya anak Qabil dan Habil. Allah Ta'ala, Allah mewahyukan ila Adam, kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Pada Nabi Adam mendapatkan sholawat dan salam. Perintahnya Allah apa? Ayyuzawija, untuk menikahkan kula wahidin minhuma, menikahkan Qabil dan Habil. Itu perintah Allahnya. Itu belum diceritakan dari lahirnya ya. Tu'matal akhor. Nah, tu'matal akhor itu saudara kembar yang lainnya. Qabil punya kembaran, Habil punya kembaran. Ya, nanti ada cerita. Qabil kembarannya cantik, cewek, namanya Iklimah. Habil punya kembaran namanya Labuda, kurang cantik. Nah, kira-kira kita milih yang cantik kan? Nah, ini awal mula ributnya antara Qabil dan Habil, itu sejarahnya. Fasaqata minhu Qabil, maka marahlah Qabil li'anna tu'matahu, karena saudaranya yang cantik kembar kanat ajmala. Ini Pak RT, kembarannya si Qabil cantik, kanat ajmala, lebih cantik dari kembarannya si Habil.
Faqala lahum Adam, maka berkata kepada keduanya Qabil dan Habil, Adam alaihissalam, qurriba, maka kamu kurbanlah, kurbanan dengan kurban. Faman ayyukuma qubila, maka siapa di antara kalian yang kurbannya diterima, tazawwijha, maka nikailah yang cantik itu. Karena cantik jadi perebutan, suruh kurban. Kalau di era sekarang karena cantik berebut siapa yang maharnya paling gede. Mas Argom ya, ada yang datang bawa mahar 20 juta, ada yang gocap, ada yang mobil Innova, milih yang mana? Kalau yang lamar tukang kopi mau duit. Ya Bu ya. Aduh. Ya nasib, ya nasib. Mengapa begini? Tenang aja Bi, rahmat Allah. Tiba-tiba nanti datang-datang pakai kolor gue miliaran ya. Kalau ada gusuran, lo pesen lo dulu bapaknya kan bilang tanah yang ono jangan lo jual. Masih ada jangan. Udah dipesan sama pembalu, tanah yang di Cibubur jangan dijual. Punya orang soalnya. Tapi kalau tanah yang di Tangerang banyak kata dia. Alhamdulillah. Canda Bi, kalau ngaji kitab harus ada candanya kan, kata Pak Mus pengen ngantuk, Mus ngaji pengen ngantuk. Gak boleh ngantuk. Fakub bila korbanu Habil, maka yang diterima korban siapa? Korbannya Habil. Bi an nuzilat narun, Allah menurunkan api, fa'akalathu, maka memakan itu api, apinya memakan korbannya Habil. Ya, Kang Us, dengerin nih Kang Us, ini cerita lucu nih. Yang dimakan korbannya Habil, Qabil kagak dimakan sama api, itu tanda-tanda aja. Fasdada Qabil sahiton, maka Qabil tambah gedek, tambah marah. Cerita nih. Gue berebut cewek cantik nih, taruhannya apa tuh Mas Argom? Ini gitu tuh. Wafa'ala mafa'ala, maka si Qabil itu selagu-lagunya bodo amat, terserah gua mau ngelakuin apa kayak gitu tuh. Wafa'ala mafa'ala itu artinya terserah gua mau bikin apa kayak gitu bahasa Betawinya. Bil haqqi, dengan kebenaran. Sifat masdar mahdhufun ay tilawatu mutalabis bil haqqi au hal min dhamirin utlu au min nabi ibn Adam. Nah, itu tuh keterangannya. Mutalabisan bisdaqi, artinya itu ayat datang dengan kebenaran, muwafiqon sesuai 5 kepada fi kutubil awalin, kitab-kitab yang orang-orang dulu. Iqarraba kurbanan, ketika keduanya Habil dan Qabil korban. Nah, ini Habil dan Qabil. Fatukub bila min ahadihima, maka yang diterima salah satu di antara duanya, walam yutaqabbal, dan tidak diterima minal akhor yang lainnya, yang tadi saya jelaskan itu. Li'annahu sukhito hukmillah, sukhtu hukmillah, atau bisa juga li'annahu, karena sesungguhnya si Qabil sahito, itu juga bisa ya. Sahito marah, hukmallahi, hukum-hukum Allah dia langgar, dia marah sama hukum Allah. Ngapain saudara kembar gua cantik sekarang disilang, giliran Habil aja ceweknya jelek kasih gua. Nah, saudara gua kembar yang paling cantik malah dikasih Habil, enak aja, gitulah kira-kira ya. Sakitahu mau ta'ala walam yukhlis, dan tidak ikhlas siapa? Si Qabil. Niatnya fi kurbanihi, di dalam kurbannya Qabil enggak ikhlas. Sekedar tahu bisnisnya Qabil pertanian. Kalau sekarang mah nanam makan pohon apa tuh Bang Udin, Jablon? Nanam sayur, itu dulu pertanian dia si Qabil itu. Cuma dia korbannya panen yang paling jelek yang dikorbankan ke Allah. Yang paling jelek aja, misalnya padi, aturan ada padi yang enak, berasnya dikasih korban yang beras yang jelek. Sayur ada yang cakep banget, dia kasih sayur yang jelek. Itu Qabil tuh. Si Qabil ini mah. Ini kan ini contoh.
Qabil itu korban pertanian, tapi kalau Habil korbannya hewan, karena dia bisnisnya hewan-hewan, kambing gibas yang paling gede yang dikorbanin Habil, maka turun api dari langit atas perintah Allah. Api itu menangkap hewan korbannya si Habil yang gede banget itu, maka menandakan korban Habil yang diterima. Karena korban Habil yang diterima, maka Habil dijodohin sama yang si cantik. Siapa namanya? Iklimah. Apalin Mas Arko? Iklimah. Bukan Pok Rimah, bukan. Iklimah. Ya, dia apalin ya. Ya, Iklimah. Kemudian qala si Qabil ngomong, la aqtulannaka, gua bunuh lo. Ini terjemah Betawi aja ya. Qala la aqtulannaka, gua bunuh lo. Lo gara-gara cewek nih, padahal saudara sendiri mau dibunuh. Kagak ada urusan dengan saudara kandung. Kalau udah sakit, ya itulah orang sakit hati namanya. Hasad. Ini makanya penyakit hasad tuh, masya Allah, naudzubillah min. Tu'idu bil qatli, maka dia menjanjikan untuk membunuh li fartil hasadi, karena dia sudah kadung kesel lahu kepada Habil ala taqabbuli qurbanihi, karena yang diterima kurbannya adalah kurbannya si Habil. Walidzalika qalahu innama yataqabbalullahu minal muttaqin, maka yang diterima oleh Allah kurbannya adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, itu ceritanya. Lanjut. An Abdurrahman, dari Abdurrahman bin Auf, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anau qala laqaitu Jibril, saya ketemu Jibril. Faqala, berkata, inni ubasyiruka, saya beritakan kabar kepadamu, anallahu ta'ala yaqul, man sallama alaika, siapa yang ngucapin salam kepada kanjeng Nabi, salam tu alaihi, saya pasti ucapin salam. Makanya kalau ziarah ke makam Nabi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, atau ya Rasulullah salam alaika ya Rasulullah. Rasulullah jawab enggak? Jawab, tapi kita budek gak denger. Rasulullah sebenarnya jawab kan, coba. Assalamualaikum ya Nabi, jawab beliau, asli jawab. Cuma kitanya kagak denger, ya biasalah, beda alam ya. Kalau ulama-ulama khusus waliullah ya denger. Salam tu alaihi, wa man sholla alaika, siapa yang bersolawat padamu, sholaitu alaihi, saya akan bersolawat padanya. Wa qala alaihi salatu wassalam, berkata kanjeng Nabi, mangkola, man siapa orang, kola berkata, Allahumma sholli ala Muhammad, padahal hanya sholawatnya ini doang ya, Allahumma sholli ala Muhammad, wa amzalahul mangzalal muqarriba indaka yaumal qiyamah, wajabat lahu syafaatina, yang dapat syafaat di hari kiamat adalah orang yang sering membaca sholawat, bukan Al-Quran bi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil usra, salatan tubashshiruna biha, sama-sama, wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina biyaumina hadha ila yaumil akhir. Sallallahu alaihi wasallam. Sholawat ini ibu-ibu hafal, saya lihat bapak-bapak belum hafal. Dibuka ya Pak, di Google ada. Namanya sholawat busro. Cek di YouTube sholawat busro, ini tadi yang saya baca. Ibu-ibu udah di luar kepala. Hampir Jakarta Barat saya ngisi ceramah majelis taklim, ibu-ibu ajak sholawat ini hafal. Nah, bapak-bapak belum hafal. Kenapa belum hafal? Yang dipikirin tanggal 1 ada duit enggak, besok kerja di mana, makan anak-anak bagaimana, begitu ya. Sama dah kita ya, yang dipikirin ekonomi. Tapi ngapal-ngapal sholawat juga penting, seperti sholawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salam kamal ala. Oh, ini ternyata cakep, luar biasa. Sholawat apa nih yang diapal lagi? Tibil kulub apa? Enggak hafal. Nanti kalau ente calon mertuanya kiai dites baca sholawat bi, sama baca Quran ya, insya
Allah. Min ajli dalika katabna ala bani Israil annau man qatala. Fa ba'asallahu ghuraba, maka Allah mengutus orang yang asing. Li anal qatila, sungguhnya orang yang membunuh lam yadri ma yasnau bil maqtul. Dia tidak tahu apa yang dilakukan orang yang dibunuh. Hatta ta'lama min fi'lil ghurab, sehingga dia mengetahui apa yang dikerjakan orang asing tersebut. Kila amada Habil, ini Habil amada ya'madu amada ila. Dia Habil ini pergi ke Kibisin, amada Habil ila Kibsin, dia membawa kibas. Kibas itu apa tadi? Kambing. Ahsani ma fi ghanamihi, yang terbaik kambingnya dari kambing yang dirawatnya. Faqarrabahu, maka berkorbanlah si Habil. Wa atmaru fi nafsihi ridhollahi ta'ala, dan meniatkan dirinya ridho karena Allah Ta'ala. Wa Qabil, ini Qoroba, berkorban siapa Qabil? Dari tadi kok Qabil sama Habil aja, mana nama gua nggak ada itu ya. Qabil Habil, emang ini ceritanya panjang nih kitabnya. Aroda komha indahu, kalau si Qabil dia bawa apa yang dikorbankan itu yang jelek. Fawadoa kurbanahuma, maka diletakkan korban keduanya ala jabalin, di gunung bi, ke gunung tuh korbannya. Summa da'a Adam, kemudian Adam memanggil alaihissalam. Panuzilat minas sama, maka turun dari langit narun api. Fa'akalat kurbana Habil, maka makanlah kurbannya si Habil. Walam takul kurban Qabil, tidak makan kurbannya Qabil. Fagodoba Qabil, maka Qabil marah. Ini tadi kan sama ya cerita yang di atas dengan ini. Ala Habil wa atmaro li akhi al hasada, kemudian Qabil menampakkan kemarahan, hasad, dengki. Apa tuh dengki? Hasad, dengki, iri. Ila an ata Adam alaihissalatu wassalam ila Makkah li ziyadatil bait. Kemudian dia ke Mekah untuk ziarah ke bait. Bait ini adalah Ka'bah. Wa goba anhuma faqasida Qabil Habil, maka berniatlah si Qabil dengan Habil. Wa huwa fi ghanamihi, pada saat itu dia istilahnya membawa kambingnya. Waqala, berkata siapa Qabil, la'aqtulannak, saya akan bunuh kamu. Qala Habil, Habil menjawab gini bi, tuh hebatnya Habil tuh. Nih pak, gua bunuh lu. Walaupun bilang gitu, tapi Habil bilang gini, Pak, lima taqtulani, kenapa kamu bunuh saya? Qala innallaha qabila qurbanaka, gua kagak redo karena Allah nerima korbanmu. Warodda kurbani, dan menolak korban saya. Wa turidu an tankafiya ukhti al husna, kamu mau ngawinin cewek yang gua demenin. Nah gitu deh kalau bahasa bebasnya, kamu akan menikahi saudara saya yang tercantik. Wa angkahu ukhtaka damimah, dan saya akan nikahin saudaramu yang hitam jelek itu. Gitu bahasa bebasnya ya. Sedangkan gua harus nikahin cewek yang jelek. Fayatahaddatsun nas, nanti orang pada gibah, pada teriak-teriak, pada ngejelek-jelekin gua. Annaka khair, ente Habil lebih bagus minni dari gua. Itu kira-kira gitu bahasa percakapannya ya. Wa yaqur waladuka, anak lo ntar kalau lo udah punya anak bangga banget, babak bininya cantik, anaknya cakep-cakep gitu lagi. Ini sampai begitu tuh bunyinya Pak. Mana tadi? Wayak koru waladuka, nanti anakmu juga bangga. Ala waladi, dia songong nanti sama anak-anak saya, karena anak-anak saya wajahnya juga jelek kayak bini gua, maka anakmu juga songong nanti sama anakku. Nah itu tafsirnya sampai segitunya tuh Pak.
Nah, tafsir yang panjang ini Bapak sudah bisa disimpulkan bahwa walaupun bersaudara, kalau sudah hasad, iri hati, makanya penyakit iri hati itu harus dijauhkan dari kita. Naudzu harus berlindung kepada Allah ya Pak ya. Mudah-mudahan kita dilindungi sama Allah. Mas Bambang, ini saya lompat aja mengingat waktu. Ini ceritanya panjang banget Pak. Saya tadi pagi saya baca nih, kalau masalah cerita tentang mobilnya ini luar biasa. Ya. Mau antar anak istri. Oh nggih monggo. Ya makasih Bapak. Nah, ini ada di lanjutan kitab ini, innalani amillahi ta'ala a'da. Sesungguhnya musuh-musuh itu begini Pak, di setiap ada nikmat Allah itu ada musuh. Pak RT, di setiap kita punya nikmat Allah ada orang yang nggak suka, itu maksudnya itu ya. Nih, innala ni'ma'illah, innalini amillah. Sesungguhnya di setiap nikmat Allah ada pasti ada musuhnya. Kila dikata manhum ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Qala menjawab Rasulullah, alladzina yasudunan nasa, orang-orang yang hasad, yang dengki kepada manusia, alama atahumullah, terhadap apa-apa yang dikasih oleh Allah, min fadlihi, dari kelebihannya. Dikasih kelebihan makanan, kelebihan ekonomi, punya kontrakan misalnya, ya mohon maaf, punya karir, punya jabatan, Pak RT, Pak RW. Ya, kalau Pak RT ya sesama RT, Pak RW sama RT, Pak Lurah sama Lurah. Ya namanya persaingan Pak RT ya. Yang PNS sama PNS, yang kantor nomor kantor, yang tukang kopi saingannya juga tukang kopi, sampai diusir-usir ke sono kemari. Ya, ya. Benar ya? Nah, iya. Itu namanya persaingan, ya Bi. Karena ada nikmat Allah, kopinya Ebi yang beli banyak, giliran yang kono sepi. Ini yang sepi marah sama Ebi yang pembeli banyak. Ya, jadi hati-hati yang punya dagang, tenang aja Pak, rezeki mah nggak kemana. Rezeki itu kayak pakai sandal nggak pernah ketuker. Kalau sandal ketuker nggak bisa dipakai, kemudian ya. Sandal itu kan ada kanan ada kiri. Kalau sandalnya kanan semuanya kepake nggak? Nah itulah rezeki, nggak akan ketuker kalau rezeki. Rezeki nggak akan kemana. Tukang pisang walaupun berderet-berderet 5 orang tetap aja laku. Kenapa? Karena Allah yang ngasih rezeki. Kita dagang gitu ya, Pak. Maaf nih Mojin, kebetulan jamaah saya semua, Pak Haji, Pak Mas Bambang, dan juga kawan-kawan yang lain. Tenang aja, kanan kiri kita memang dagang, tapi kayaknya rezekinya ada aja insya Allah ya. Amin ya Rabbal. Kita jaga aja, gak usah main kotor, gak usah main ABCDZ. Kalau berdoa doa aja sama Allah, gak usah pakai berdukun. Kesono ada dong dukun, sudah ngobatin pausanya, kata Robi. Sembur lah deh, gak usah dah. Nggak usah sembur-semburan. Kita punya Allah aja. A'udzubillah. Kita juga bisa bikin air, minta perlindungan, ya kan? Kalau dagangnya pengen lancar, ya baca Qul Falak, Binas, air disiramin musalah. Itu ya. Orang ada juga yang dagang tiap hari nyiramin di depan ya. Iya. Siramin air hujan kali PRT ya. Nah begitu. Tenang aja Bapak ya, saya minta semangat yang jamaah ngaji di sini. Apapun usahanya, kita saling menghormati, saling menghargai. Yakinlah bahwa itu tidak akan dibawa mati. Yang dibawa mati adalah amal kebaikan kita. Karena kalau persaingan terlalu tajam, nanti saling membunuh kayak Qabil dan Habil, saling nendang, saling tonjok, saling santet. Naudzubillah min dzalik. Serius ini. Di YouTube tuh banyak banget kejadian satu guru satu ilmu saling santet. Lihat aja TikTok. Mau di TikTok di mana juga ada tuh sontat santet orang jelas. Udah guru santet dia lari ke guru, yang lari ke guru cewek. Si cewek ini sama gurunya diemprut. Opo ikut diemprut? Ngerti ora diemprut? Saya rupanya diemprut itu bahasa Cirebon ya.
Jadi bukan. Emprut itu Jawa, kayaknya Cirebon. Dimprut itu disetubui Pak Musiman. Jadi salah berguru, cewek datang ke guru, syaratnya disetubui dulu Pak Sargum. Dipakai dulu, baru dia ilmunya masuk katanya. Kalau nggak dipasukin, itunya nggak masuk juga. Ini berhubungan badan kali ya? Iya, berhubungan badan lo dari tadi juga. Emprut itu hubungan badan. Cuman bahasa di YouTube emprut gini, wis pokoknya disetubui lah. Kalau bahasa kasar, kalau bahasa Jawa Timur gua keluarin gak enak. Bahasa Betawi lebih parah lagi ntar. Apa bahasa Betawi? Nah, udah tahu lo kan, jangan disebut makanya orang enak dengerinnya. Qala berkata ba'dul hukama, ahli hukama, ummahatul khotoya salah satu. Bermula ibunya, biang keroknya kesalahan itu ada 3. Ibunya kesalahan itu maksudnya biang keroknya kesalahan ada 3. 1, al-hasadu, tuh Mas Agung, karena nggak suka. Jadi kalau orang nggak suka itu Pak, itu jangankan kebaikan kita, jangankan keburukannya, kebaikannya juga nggak suka. Ya makanya kita ya serba salah, mau berbuat baik kayak apa, kalau orang udah nggak suka ya udah nggak suka aja katanya. Ini naudzubillah ya, naudzubillah ya Allah. Wal hirsu, dan rakus, wal kibru, songong alias sombong. Jadi 3 kesalahan besar itu induknya dengki. Hirsun itu bukan syirik, hirsun itu tadi adalah rakus, yang ketiga sombong. Amal kibru, adapun sombong, pakana aslu min iblis. Sombong itu dasarnya dari iblis. Iblis itu setan. Ente kalau marah kan iblis lo. Nah, nggak ngomong setan lo, tapi iblis lo lebih, itu mbahnya setan. Haitsu takabbaro, ketika iblis sombong, wa aba, dan tidak mau bersujud kepada siapa? Malaikat, kepada malaikat kan. Waktu itu kan iblis fasajadal malaikatu. Iblis suruh sujud kepada Adam. Semuanya sujud kepada Adam illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblisnya nggak mau sujud, dia sombong, dia songong. Kenapa begitu? Ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya diciptain dari api, kata iblis. Lah gua mah dari api, gua suruh sujud sama Adam. Adam mah bocah baru kemarin dibikin dari tanah. Begitu songongnya si iblis. Jadi kalau kita disuruh sujud, sholat nggak mau, ini nggak mau, ya kayak iblis. Maka kita itu harus minimal sholat. Mau lagu kayak apa aja, sholat, 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 sholat. Sholat itu yang akan menolong kita. Jadi kita nggak kayak iblis. Karena iblis kagak demen sholat. Jangankan sholat, sujud aja ogah. Wa amal hirsu fakana aslu min Adam. Kalau rakus aslinya bermula dari Adam. Saya ulangi Pak, kalau sombong, bapaknya sombong, iblis. Kalau rakus, bapaknya rakus, Adam ternyata. Kenapa begitu nih? Kita bilang gini nih, hai sukila lahul jannah kulluha mubahatun laka. Semua yang ada di surga nih Adam, lo makan dah di surga. Illa hadhihi syajarah, kecuali pohon atu ini jangan. Apa tuh? Pohon apa namanya? Khuldi ya, pohon khuldi. Tapi gara-gara digoda sama Siti Hawa ngerengek-ngerengek pengen buah khuldi, maka dimakan sama Adam. Nyelek ke sini jadi jendol cowok. Tapi giliran cewek nyeleknya bukan di sini, nyelek di dada kanan kiri. Untung ada 2. Ada dada kanan, ada dada kiri. Coba kalau atu doang bang. Lo ketawa. Ada tuh di kitabnya emang begitu ya. Jadi semua yang di surga boleh. Fahamalul hirsu. Tapi Nabi Adam pengen fa'ukhrija minha. Akhirnya Nabi Adam diusir dari
Ya, rumahnya Hawa. Wah, ini gunanya ngaji, Bi. Adam diusir dari surga. Kan Adam di surga, Bi. Gara-gara makan buah kulti, dia diusir dari surga. Paham, Bi? Wa amal hasadu, adapun hasad pakan aslu min qabil. Nah, ini, Pak. Bapaknya hasad, sumbernya dengki, iri hati. Orang yang pertama iri hati sedunia namanya Qabil. Diapalin, Pak? Mobil. Jadi kalau kita sekarang masih iri hati sama orang lain, namanya bapaknya Qabil atau anaknya Qabil. Karena yang pertama kali iri itu adalah Qabil. Hai sukutil aqahu, ketika dia membunuh saudaranya Habil, fasoro kapiron, maka si Qabil menjadi kafir, bisa babi hasadihi, karena sebab hasadnya kepada Habil. Wa kata qala al-faqih Abu Les, salah satu la yustajabu da'watum. Ada 3 orang yang doanya enggak diterima. Ini Pak, bawa pulang nih. Ini pas terakhir ini cakep, Pak. Minggu depan enggak dibaca lagi nih. Ya untuk saya dan kita semua. Doa kita enggak diterima ada 3. Akilul haram, orang yang makan barang haram. Wa muksarul ghibah. Nauzubillah ya Allah, nauzubillah. Orang yang memperbanyak ghibah. Ghibah itu apa, Bi? Iya, lagunya ada. Romai Rama. Oh iya, lo Romai Rama melulu, Bi. Wa mangkana fi qalbi ghillun aw hasadun lil muslimin. Yang ketiga, 1 tadi kan makan haram, 2 ghibah. Yang ketiga, wa mangkana fi qalbi ghillun aw hasadun lil muslimin, yang punya sakit hati, iri hati terhadap orang Islam yang lainnya. Naudzu. Nah, itu pakannya wirid kita. Naudzubillah. Itu latihan aja, latihan. Oke, saya singkat, lari ke terakhir deh biar cepat. Iyakum wal hasada, maka jauhilah kamu dari hasud, orang dengki. Fa'inal hasada, karena dengki itu yakulul hasanat, memakan kebaikan kita. Kama takulun naru, seperti api memakan al-hatoba, kayu bakar. Artinya gini, kita punya kebaikan banyak, gara-gara iri hati, maka amaliyah kita itu dimakan oleh hasad itu. Jangan sampai kebaikan kita dimakan oleh gara-gara hasad, seperti api memakan kayu. Nauzubillah, jangan sampailah ya. Nah, ini sebelum ditutup, ini ada yang bagus, Bapak. I'lam, ketahuilah, anna lil hasidi, orang yang hasud itu sama nu afatin. Ada 8 bencana bagi orang yang hasud. Itu di ceramah Zainuddin MZ juga ada tuh. Besok buka aja di ceramah Zainuddin MZ. 8 bencana orang yang pendengki. Tapi saya singkat aja, Pak, karena waktu ya, udah malam. Singkat. Al-ula ifsadut ta'ah. Orang yang dengki itu ketaatannya akan hancur. Ifsadut ta'ah namanya. Hadisnya nggak usah saya baca ya. Disingkat aja, intinya ketaatannya akan hancur. Wasaniyah, yang kedua, al-ibda'u ila fi'lil ma'asi. Pengennya berbuat maksiat melulu. Idil hasidu, karena orang yang hasid la yakhlu anil ghibah wal kadhib wasabi wasamatati adatan. Biasanya orang yang hasid itu hidupnya dipenuhi dengan ghibah, bohong, mencaci maki, wasamatah. Samatah itu menjelek-jelekan atau mencaci maki juga. Wasab itu nyebut-nyebut melulu gitu ya. Adatan biasanya. Hadisnya nggak usah saya baca karena malam. Wasalisah, yang ketiga, hirmanus syafa'ah. Syafaat Kanjeng Nabi akan hilang, akan diharamkan kepada orang yang punya jiwa hasad, dengki, kagak suka dengan orang lain yang maju, kagak suka melihat orang lain enak, sakit jantungan melihat lain dapat nikmat dari Allah. Untung jantungnya banyak, kalau jantungnya atuh langsung mati. Nauzubillah. Makanya orang yang hasad harus punya jantung banyak kalau gitu, Pak RT. Ya, masih belum ngantuk kan? Dikit lagi nih, dikit lagi. Udah mau habis. Besok minggu depan nggak ini lagi.
Warabi'ah dukhulun nar, orang yang hasad masuk neraka. Bahasa Jawa Timur amit-amit jabang bayi. Nauzubillah juga bahasa Betawinya. Ini jangan sampai kita dukhulun nar. Dukhul itu masuk, nar neraka. Wal khamisah yang kelima, al ibda'u ila idraril ghair, falidzalika amara ta'ala bil isti'adah min syarril hasid nih. Orang yang hasad seneng banget mencelakai orang lain, menghancurkan orang lain, membunuh karakter orang lain, gitu loh kalau bahasa sekarang mah. Falidha, maka itu amarullah, Allah memerintahkan bil isti'adah, untuk isti'adah, berlindung, berlindung min syarril hasid, dari kejahatan orang yang hasid, kama amarana bil isti'adah min syarri syaitonir rajim, seperti kita berlindung kepada syaitonir rajim. Ayatnya mana? Wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau malam dibaca Pak, mau tidur, jangan tidur sebelum baca kulhu, falak, binas, ayat kursi, tahlil, sholawat, baru la haula, terserah, tawakal kepada Allah, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Saya ulangi, kalau mau tidur jangan langsung geblak. Biasanya apalagi yang nggak bisa tidur, kulhu, falak, binas, ayat kursi, tahlil, baca sholawat, baru serahkan diri kita kepada Allah, tidur. Kalau bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama matana wa ilaihin. Maksudnya apa itu? Kita bersyukur pada Allah, sebenarnya mati. Orang tidur tuh mati, tapi alhamdulillah Allah bangunin lagi gitu. Amatana saya mati. Wa ahyana, dan ngidupin lagi. Ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kepada Allah kita akan dibangkitkan. Wasadi, satu yang keenam, at-ta'abu, orang yang dengki, orang yang syirik, itu pasti akan capek. Walhamu, akan puyeng, akan stres. Tuh Pak, naudzubillah tuh. Naudzubillah lah, saya nggak usah jelasin pokoknya. Capek, stres kalau kita punya jiwa syirik sama orang lain. Min ghairin faidatin, nggak ada gunanya. Bal ma'awizrin, malah tambah dosa. Wa maksiatin, dan tambah melanggar perintah Allah Ta'ala. Wasabi'ah yang ketujuh, amyul kolbi, buta hatinya, bukan matanya. Orang yang syirik itu udah buta hatinya, udah bukan buta mata lagi. Hatta yakadala yafhamu hukman, udah kagak paham lagi mau hukum ini, mau hukum itu, min ahkamillahi ta'ala, dari hukum Allah Ta'ala kagak ada urusan. Yang namanya juga orang dengki. Pokoknya gue orang demen aja deh gue dah. Latakun hasidan, jangan kalian menjadi orang yang hasud. Takun sari al-fahmi, maka kamu akan cepat paham. Orang yang bolot, orang yang oon, orang yang gak paham-paham, itu biasanya banyak dengkinya. Kalau kurang dengkinya, ilmunya masuk, dipahami, kemudian dikehendaki Allah menjadi orang yang baik. Wasaminah yang kedelapan, al-hirmanu, akan dilarang, tercegah, wal khodalani, dan khodalan itu apa ya, tercela. Fala yakadu yudfaru bi muradihi wa yansuru ala adwi walidzalika qila al hasud la yasud. Orang yang hasud itu tidak akan apa ya, menempuh atau mendapatkan sesuatu yang baik. Artinya dia terhalang kebaikannya. Barangkali itu yang disampaikan oleh kitab Turatun Nasihin pada bab Dimil Hasadi. Mudah-mudahan manfaat untuk diri pribadi saya dan kita semuanya. Ini ngaji hanya membacakan kitab, bukan pendapat saya. Mudah-mudahan pendapat ulama ini kita bisa amalin atu-atu. Mudah-mudahan kita dijaga. Kalau kemarin kita masih punya hasud, mudah-mudahan malam hari ini kita bersihkan hati kita. A'udzubillah, banyak istighfar. Ya Allah, kemarin saya banyak salah. Itulah namanya tobat dari hasad. Tobat dari hasad itu artinya membersihkan diri kita dari sifat yang tidak baik bernama hasad. Biarlah orang lain mendapatkan nikmat, itu nikmat dunia.